Kita doa.
Mari teman-teman, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, kita akan satu di dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami panggil, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur padamu Tuhan, malam hari yang indah ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada semua berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sudah beribadah kepadamu, kami sudah memuji muliakan namamu juga Tuhan. Kiranya Tuhan semuanya boleh menyenangkan hatimu ya Bapa, semuanya untuk hormat dan kemuliaan namamu. Kini saatnya kami semua akan kembali Tuhan dipuaskan oleh firman-Mu. Kami anak-anak muda yang ada, kami semua anak-anak-Mu, kami rindu diperlengkapi sebagai prajurit-prajurit Kristus, sebagai anak-anak Tuhan di dunia ini Tuhan yang berperang Tuhan, menghadapi dunia ini Tuhan, biar kami boleh semakin diperlengkapi lagi Tuhan oleh senjata-senjata rohani, untuk kami boleh terus setia sampai akhir hidup kami Tuhan, untuk kami tetap mengiring melayani Engkau dalam kehidupan kami. Dan kini saat kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami yang ada tanpa terkecuali Tuhan dengan urapan kuasa Roh Kudus, urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar hamba boleh berkata-kata hanya seturut sesuai kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kami juga percaya segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan, kuasa iblis, kuasa kegelapan, kuasa-kuasa manusia yang mencoba mengganggu hati pikiran kami dalam kami mendengar, menangkap firman-Mu, kalau Engkau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hanya Roh Kudus memenuhi setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk menerima berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, selamat malam teman-teman. Oke, sebelum saya mulai sharing firman Tuhan, ini waktunya 30 menit ya, Yohanes ya? Ya, 30 menit ya, kalau nggak salah diberikannya waktu pertama dihubungin ya. Atau 2 jam nih, 2 jam. Nah, kan biasanya kan kalau kita Pantai Costa mengalir gitu kan ya. Mengalir, tiba-tiba udah subuh aja. Ya. Ya, teman-teman, sebelum mulai saya mau perkenalkan diri dulu ya. Mungkin banyak teman-teman di sini juga yang belum kenal saya, dan saya pun sebaliknya. Saya cuma kenal di sini ya yang ngundang saya ya, yaitu Yohanes. Jadi saya dan Yohanes dulu satu gereja waktu Yohanes masih di Bekasi. Dia sempat sebelum sekolah teologi dia sempat kerja di Bekasi dan beribadah di pelayanan orang tua saya di GPDI, teman-teman ya. Kalau bahasa kerennya GPDI gitu ya. Atau GPDI, Gereja Pantai Costa di Indonesia, teman-teman. Di daerah Bekasi. Nanti kalau teman-teman main ke Bekasi atau lagi liburan ya boleh mampir ke sini ya. Waktu itu pernah Yohanes ke sini waktu dia sementara kuliah ya. Yohanes sama kedua temennya, Murni sama siapa satu lagi saya lupa. Ya, saya senang banget, jujur teman-teman, senang banget bisa gabung di malam hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, sebelumnya saya perkenalkan nama saya dulu ya. Nama saya Victor Wole. Saya tinggal di Bekasi. Saya pelayanan saat ini masih membantu pelayanan orang tua saya di GPDI Bethesda Harapan Jaya Bekasi. Nah, sebelum saya sekolah Alkitab, saya bekerja teman-teman ya. Saya bekerja kurang lebih 8 tahun saya kerja di sebuah perusahaan swasta di daerah Jakarta. Dan akhirnya ketika tahun 2019 saya memutuskan untuk lanjut ke sekolah Alkitab teman-teman, dan itu memang bukan keputusan yang mudah, apalagi kalau teman-teman yang sudah pernah kerja, pasti di sini ada yang udah pernah kerja ya. Yohanes kan juga dulu kerja. Untuk meninggalkan pekerjaan itu adalah sebuah pergumulan yang nggak gampang gitu untuk orang yang sudah pernah bekerja, karena ya sudah menikmati bisa dibilang dapat penghasilan gitu ya dan menikmati hidup. Nah, apalagi ketika saya mau masuk Alkitab bisa dibilang karir juga itu sedang naik-naiknya gitu teman-temannya. Tapi ya itulah, kalau kita mau ikut Kristus ya kita harus rela meninggalkan itu semua. Amin. Teman-teman, karena pilihan kita itu sangat menentukan, pilihan kita untuk mengikut Tuhan atau seperti teman-teman sekolah teologi atau sekolah Alkitab itu sangat menentukan akhir hidup kita juga teman-teman ya. Jadi nggak ada yang sia-sia. Kalau di 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan semua persekutuan kita, jerih payah kita dengan Tuhan itu nggak akan ada yang sia-sia. Nah, langsung aja teman-temannya, malam hari ini aku dikasih tema sama teman saya Yohanes. Saya sapa dulu ya teman-teman yang dari mana aja nih, STT Tabernacle. Halo, selamat malam teman-teman. Ada juga ini STTIA sama ya, satu lokasi ya, STTIA ini ya. Ada Calvin Lowly dan RCH. Ini kalau nggak salah Rahel namanya nih.
Ya, oke. Eh, saya diberikan tema, apakah masih ada Yesus di hatimu? Ya, apakah masih ada Yesus di hatimu? Oh ya teman-teman, kalau suara saya tiba-tiba nggak kedengaran atau jaringannya buruk, kasih tahu aja ya. Karena ini kan namanya juga kita pakai teknologi ya, jadi segala sesuatu bisa terjadi kalau jaringannya lagi jelek gitu. Nah, balik lagi ke temanya yang dikasih, apakah masih ada Yesus di hatimu? Ini kan kalimat tanya teman-teman ya, apakah masih ada Yesus di hatimu? Mungkin teman-teman bisa jawab, apakah masih ada Yesus di hatimu? Kalau yang masih boleh angkat tangan. Yang nggak angkat tangan mungkin enggak ya. Oke, kalau saya lihat di sini semuanya kayaknya udah angkat tangan ya. Jadi saya nggak perlu panjang-panjang, langsung doa penutup aja ya, karena udah ada Yesus di hati teman-teman semua ya. Enggak gitu ya. Oke, ya teman-teman. Kenapa sih kita harus malam ini bicara soal apakah masih ada hati? Apakah masih ada Yesus di hati kita? Apakah hati kita masih terbuka untuk Yesus? Apakah benar-benar Yesus itu masih ada dalam kehidupan kita semua sebagai orang percaya atau sebagai anak-anak Tuhan? Apalagi di sini saya lihat kita semua masih anak-anak muda ya, belum ada yang udah rambut putih sebelumnya, sepertinya ya, masih muda ya. Paling kalau ada satu-satu rambut putih ya wajar lah ya, itu biasanya uban. Nah lanjut, jadi kalau di Amsal 4 ayat 23 ini ayat yang udah populer, pasti udah pada hafal di luar kepala ya. Tapi jangan sampai lupa di luar kepalanya ya. Amsal 4 ayat 23 apa teman-teman? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah jadi hati ini kita harus hati-hati ya. Jadi hati-hati dengan hati kita teman-teman. Jangan sampai hati kita ini salah kita atur atau salah kita manage. Kita salah, siapa yang masuk di hati kita, kita salah nih. Karena iblis itu seperti serigala berbulu domba dan dia selalu mencari mangsa. Kapanpun dia ingin masuk ke hati kita untuk menguasai hidup kita. Dan sebaliknya, Yesus juga ingin masuk di hati kita. Dan itu adalah free will teman-teman ya, free will atau kehendak bebas. Teman-teman mau pilih Yesus di hati atau mau pilih setan atau iblis yang di hati. Itu pilihan kita teman-teman. Jadi nggak ada abu-abu ya, kadang Yesus, kadang iblis, kadang Yesus, kadang iblis. Itu harus kita pilih teman-teman. Bukan berarti juga orang yang sudah terima Yesus nggak bisa jatuh dalam dosa. Bisa, teman-teman bisa jatuh dalam dosa. Asalkan jangan tinggal di dalam dosa. Kalau kita jatuh, kita bangkit. Ntar kita masuk ke poin itu ya. Nah, jadi malam hari ini kita ingin make sure nih, ciri-ciri orang yang sudah punya Yesus atau yang masih ada Yesus di hatinya itu seperti apa? Karena kalau Matius 5 ayat 19 katakan gini teman, Matius 5 ayat 19 bilang gini, karena dari hati timbul segala apa? Pikiran jahat. Matius 5 ayat 19. Timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencurian, cabulan, sumpah palsu dan hujat. Jadi dari hati segala itu, segala kejahatan timbul dari hati. Kalau kita suka sama orang juga apa? Kata lagu, dari mata turun ke hati ya. Oke. Jadi hati itu menentukan banget teman-teman, menentukan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Dari hati nanti akan masuk ke pikiran kita, dari pikiran timbul perasaan dan juga akan jadi perbuatan. Nah, saya percaya ketika teman-teman di sini udah lahir baru, saya percaya juga di sini pasti udah lahir baru semua. Karena kalau masuk sekolah teologi pasti harus udah lahir baru syaratnya, ya kan? Nggak mungkin enggak ya, pasti udah lahir baru. Dan setiap orang yang sudah lahir baru pasti akan ada siapa di hatinya? Yesus. Akan ada Yesus di hatinya dan orang yang sudah lahir baru selain Yesus sudah ada di hati, hidupnya akan dipimpin oleh Roh Allah atau Roh Kudus. Amin. Ya, kalau pakai Zoom gini kayak ngomong sendirian aja gitu ya. Jadi amin, diam aja semuanya. Ya, emang begitu ya. Oke. Jadi hati itu benar-benar hal yang sangat sensitif, apalagi kalau cewek nih ya, biasanya main perasaannya lebih tinggi ya, main perasaan lebih tinggi. Makanya kebanyakan yang baper tuh cewek, ya nggak? Benar nggak ya? Baper, bawa perasaan. Sedangkan kalau kita sebagai anak Tuhan harus juga baper ya, tapi harus bawa perubahan. Amin. Kita harus bawa perubahan dimanapun kita berada, karena kita adalah garam dan terang dunia, firman Tuhan katakan. Nah, malam hari ini saya ingin sedikit membahas mengenai ciri-ciri orang yang sudah atau yang masih ada Yesus di dalam hatinya. Ciri-cirinya itu seperti apa? Karena momen Natal ini teman-teman, kita udah masuk bulan Desember, biasanya kan kita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus ya, hari kelahiran Yesus. Nah, apakah
di hari kelahiran Yesus ini, benar-benar Yesus itu sudah lahir di hati kita dan tinggal diam di hati kita? Itu yang menjadi pertanyaan kita ya. Apakah sudah lahir dan benar-benar tinggal dalam hati kita? Atau Natal itu cuma sekedar menjadi celebration atau perayaan setiap tahun, rutinitas yang kita lakukan. Ada pohon Natal, ada tukar kado, ada baju baru mungkin, pacar baru, ya kan? Ya, who knows gitu ya. Jadi apapun bisa kita lakukan untuk merayakan Natal, tapi bukan itu esensi Natal. Esensi Natal adalah ketika Yesus sudah benar-benar ada atau lahir di hati teman-teman semua, hati kita semua. Amin. Itu adalah esensi Natal. Nah, sekarang saya mau membahas sedikit beberapa poin, ada 5 poin, ciri-ciri orang yang masih ada Yesus di hatinya. Itu bisa terlihat teman-teman. Bisa terlihat dari kehidupan kita sehari-hari. Orang yang masih ada Yesus atau sudah tidak ada Yesus, atau enggak sudah bukan Yesus lagi yang di hatinya, tapi iblis atau enggak mungkin kedagingan dia sendiri. Kita mau belajar dari beberapa tokoh. Yang pertama, ini tokoh-tokoh yang sudah terkenal, saya angkat ya biar gampang diingat. Kita mau belajar dari Yusuf. Yusuf ini saya percaya teman-teman sudah, apalagi sudah sekolah teologi pasti sudah tahu nih kisah Yusuf ya. Bukan Yusuf papanya Yesus ya, tapi Yusuf di Kejadian, kitab-kitab Kejadian, yaitu anaknya dari siapa? Yakub ya, anaknya Yakub. Oke. Yusuf, Kejadian 39, yuk kita coba perhatikan ayat ini. Kejadian 39 yang bawa Alkitab atau Alkitab ya, boleh dibuka atau di smartphone-nya atau smart yang lain. Kejadian 39, kalau saya dulu sekolah Alkitab nggak boleh dipegang handphone teman-teman. Jadi harus pakai Alkitab beneran, Alkitab Bible buku ya. Jadi megang handphone 2 minggu sekali dulu. Itu setiap hari Sabtu dan cuma 8 jam. Ya, jadi curhat dikit. Oke, Kejadian 39 ayat yang ke-6 sampai 10. Kejadian 39 ayat 6 sampai 10. Saya bacakan ya, teman-teman boleh perhatikan di Alkitabnya masing-masing atau di barang sama temannya yang nggak bawa, boleh sharing. Kejadian 39 ayat 6. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Ini maksudnya Potifar. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ayat 7. Selang beberapa waktu istri tuanya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuanya itu, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Ayat 9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Nah teman-teman, ciri-ciri orang yang masih ada Yesus di hatinya atau yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah adalah memiliki integritas. Katakan memiliki integritas. Ya saya nggak bisa dengar ya, percuma ya. Memiliki integritas ya teman-teman. Apa sih integritas itu? Integritas itu kalau mau disimpelin ya, mau pakai bahasa simpel, bahasa sederhana, apa yang kita katakan sama dengan apa yang kita perbuat. Oke? Apa yang kita omongin, kalau kita mau lihat seorang pendeta, apa yang dia khotbahin, apa yang dia sampaikan di mimbar, sama dengan gaya hidupnya sehari-hari. Itu integritas. Jadi jangan ngomong A tapi berbuatnya Z ya. Jauh gitu. Itu bukan integritas. Tapi integritas benar-benar apa yang dia lakukan sesuai dengan apa yang dia katakan. Jadi match, sinkron. Nah, Yusuf, kalau teman-teman bayangkan Yusuf, ini saya percaya semua udah pada tahu kisah ini ya, dari mulai dia dijual sampai dia akhirnya jadi Perdana Menteri atau jadi orang nomor 2 di Mesir, pasti teman-teman udah tahu kisah ini. Tapi yang saya mau cermati di sini adalah integritas seorang Yusuf. Karena apa? Karena dia memiliki roh Allah di dalam hidupnya. Itu dikatakan di pasal-pasal selanjutnya, Raja Nebukadnezar atau Raja Firaun, maksudnya Raja Firaun bilang Yusuf itu orang yang dipenuhi oleh roh Allah. Karena dia bisa mengartikan mimpi dan akhirnya disitulah titik baliknya dia diangkat oleh Raja Firaun untuk menjadi orang nomor 2 di Mesir. Kalau teman-teman baca ayat tadi, saya katakan ayat yang mulai ayat ke-6, Yusuf itu manis sikapnya dan elok
parasnya. Jadi teman-teman, hati-hati orang yang manis sikapnya atau enggak yang parasnya elok, atau kalau bahasa Manadonya good looking gitu ya, good looking. Karena saya orang Manado ya, jadi harus bahasa Manado dikit-dikit. Good looking atau penampilan menarik. Biasanya kalau kita mau cari pekerjaan teman-temannya, ada salah satu persyaratan harus berpenampilan menarik ya. Jadi orang yang ganteng atau orang yang manis ya harus juga hati-hati ya. Itu selain anugerah bisa juga menjadi musibah. Kenapa? Karena Yusuf karena dia ganteng, karena dia manis, karena dia cakep, akhirnya dia masuk ke penjara teman-teman ya. Salah nggak sih ganteng? Ya enggak ya. Yang salah ya karena memang dia difitnah sama Tante Poti ya. Jadi bayangin Tante Poti ini, teman-teman jangan bayangin Tante Potifar ini atau istri Potifar ini orang yang sudah keriput, orang yang sudah tua jauh dari Yusuf, enggak. Karena Potifar ini dia adalah kepala pengawal Raja Firaun atau pejabat di Firaun yang memiliki jabatan yang tinggi. Dan zaman itu banyak pejabat-pejabat yang memiliki istri-istri muda teman-teman, istri muda. Atau kalau zaman sekarang Mahmud ya, masih mamah muda, masih baru punya anak kecil, biasanya masih bayi, masih muda lah, masih umur-umurnya mungkin nggak beda jauh dengan Yusuf. Umurnya nggak beda jauh dengan Yusuf. Jadi teman-teman jangan berpikir istri Potifar ini jelek ya, makanya Yusuf nggak mau. Oh enggak, jangan. Bayangin seorang istri pejabat masih muda, dan namanya istri pejabat pasti dia punya perawatan tubuhnya atau perawatan dirinya itu bukan yang cuma bedak Mars atau bedak yang cuma 10.000, 15.000, enggak ya. Pasti itu perawatannya tuh kalau zaman now ini, kalau teman-teman tahu RH ya, RH klinik. Nah, itu tuh. Mungkin seperti itu, selevel dengan RH tuh yang sekali konsultasi bisa hampir ratusan ribu atau bahkan jutaan. Jadi pasti menarik si Tante Potifar ini ya, pasti menarik. Dan kalau teman-teman perhatikan ayat ini, dikatakan dari hari ke hari perempuan itu membujuk Ucup ya. Si Ucup ini dibujuk-bujuk, Cup ya kan? Cup sini Cup gitu kan. Ya Bu, kenapa gitu kan? Ini tolong dong bersihin kamar tante misalnya begitu kan. Awalnya speak-speaknya begitu ya, pura-puranya begitu. Lama-lama dia udah pakai baju-baju yang you can see ya. Jadi teman-teman jangan suka pakai baju you can see, hati-hati ya. Baju yang bisa dilihat, transparan. Nah, ini untuk yang perempuan ya. Kalau laki-laki pakai baju you can see, ya itu udah Sodom dan Gomora yang kedua nih. Jadi hati-hati teman-teman ya, harus perhatikan penampilan kita. Lama-lama makin hari Tante Potifar ini bujuk terus, bukan cuma 1 hari 2 hari, tapi dari hari ke hari. Kita nggak tahu berapa hari, tapi yang pasti bisa jadi lama si Yusuf digoda oleh Tante Poti. Tapi apa? Apakah Yusuf tergoda oleh godaan istri Potifar yang cantik itu atau yang masih muda itu? Enggak ya? Tidak. Yusuf akhirnya dia kabur. Dia kabur karena apa? Ya karena roh penurut tapi daging lemah teman-teman ya. Amin. Roh penurut tapi daging lemah. Jadi kalau Ucup bisa jadi dia terus menerus digoda terus, bisa jadi dia juga jatuh kan kalau dia tidak kuat, tidak tahan. Apalagi ini yang menggoda bukan si Yusuf, tapi yang menggoda adalah istrinya. Jadi kucing dikasih ikan, siapa sih yang nggak mau ya? Benar nggak sih? Tapi ini enggak, karena kucingnya takut akan Tuhan, ceritanya gitu ya. Karena si Yusuf ini takut akan Tuhan, jadi dia bisa untuk menahan diri tidak tergoda oleh nafsu atau oleh Tante Potifar ini. Akhirnya dia memutuskan untuk kabur. Dia memutuskan untuk kabur dan ya sudah rencana Tuhan. Dia harus dipenjara. Bajunya ketinggalan, bajunya ditarik. Akhirnya dia difitnah oleh Tante Poti, dimasukkan ke penjara. Nah kalau dia nggak masuk penjara, dia nggak akan ketemu dengan juru minuman dan juru roti raja yang pada akhirnya diceritakan oleh juru minuman untuk mengartikan mimpi Raja Firaun. Dan kalau Yusuf tergoda oleh Tante Poti, bisa jadi kisah hidupnya si Ucup ini berubah ya, bukan jadi orang nomor 2, tapi mungkin dia jadi mantri ya, jadi mantri, bukan menteri, jadi mantri. Tahu kan yang tukang urut tuh. Nah, bisa jadi kayak gitu kisah hidupnya kalau dia tergoda. Jadi akan berubah. Nah, teman-teman, integritas itu penting, teman-teman ya. Amin. Integritas itu penting. Jangan kita ngomong A di mimbar atau teman-teman pelayanan atau chapel gitu ya di sekolah teologi, sekolah kitab. Tapi teman-teman lakukannya yang lain ya. Teman-teman lakukannya C, D, E, menyimpang. Teman-teman harus hati-hati dengan kehidupan kita. Karena kalau kita udah ngaku anak Tuhan, kita udah ngaku orang Kristen, kehidupan kita akan selalu disorot oleh orang-orang di sekeliling kita. Apalagi statusnya hamba Tuhan, pendeta gitu ya. Wah, itu hati-hati. Jangan disangka kita udah hamba Tuhan, udah pendeta, kita udah pasti dapat free tiket masuk surga, enggak ya. Tetap harus berjuang. Salah satunya kita harus memiliki karakter yang berintegritas, teman-teman. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita mau belajar dari
Ayub pasal 1, teman-teman. Ayub pasal yang pertama. Ayub pasal yang pertama, ayatnya yang ke-21 sampai 22, teman-teman. Perhatikan ya di Alkitabnya masing-masing. Berkata begini, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Teman-teman, yang kedua yang kita bisa belajar dari hal ini, kita harus tetap setia walau kita ada di titik terendah hidup kita. Apa saya katakan? Tetap setia pada Tuhan, tentu saja pada Tuhan, walau kita ada di titik terendah hidup kita, teman-teman. Saya nggak tahu latar belakang teman-teman seperti apa, dari keluarga seperti apa, atau sebelum masuk sekolah teologi teman-teman sebagai apa. Tapi saya rasa kita hampir semua pernah merasakan yang namanya titik terendah dalam hidup. Atau mungkin yang belum, bisa jadi nanti akan menghadapi titik terendah dalam kehidupan teman-teman. Udah nggak punya apa-apa lagi. Ayub, kalau kita sudah tahu kisahnya, ini pasti kisah yang sudah juga sangat diketahui oleh anak-anak hamba Tuhan, anak-anak yang sudah sekolah teologi ya, atau enggak anak-anak yang sudah sekolah Alkitab. Pasti udah pada tahu kisah ini. Kalau kita menjadi Ayub, rasanya mungkin nggak sanggup ya. Mungkin nggak sanggup. Karena apa? Semuanya hilang, teman-teman. Dari segala-galanya ada. Rumah mewah, ya mungkin mobil zaman sekarang mobil paling canggih, mobil paling mewah. Tapi zaman dulu belum ada mobil, tapi punyanya ternak yang banyak ya. Ada unta, ada keledai, ada kuda, segala macam. Domba, kambing. Nah, zaman sekarang mungkin kambing itu kalau banyak setara mobil Kijang mungkin ya. Kan ada Kijang. Dulu kambing, merek mobilnya kambing mungkin dulu. Atau domba gitu ya. Sekarang jadi Kijang sama Panther gitu. Nah, jadi kalau dipikir Ayub ini orang kaya gitu ya. Dan segala sesuatunya hilang tiba-tiba. Dalam sekejap Tuhan izinkan untuk iblis mengambil itu semua. Tuhan izinkan untuk Ayub mengalami titik terendah untuk apa? Untuk menguji. Jadi seringkali Tuhan menguji bagian luar kita, teman-teman, untuk mengetahui siapa yang sesungguhnya ada di dalam hati kita. Amin. Jadi seringkali Tuhan menguji bagian luar kita seperti Ayub untuk mengetahui siapa yang sebenarnya ada di dalam hidup kita. Apakah Yesus, apakah Tuhan, atau harta kita, atau istri kita, suami kita, atau kekayaan kita yang lain, atau deposito kita, atau berhala-berhala kita yang lain. Jadi Tuhan itu ingin mengetahui apakah kita tetap setia. Nah, orang yang tetap setia walau dia di titik terendah, itu adalah bukti orang itu masih ada Yesus di dalam hatinya. Atau masih ada Tuhan dalam hatinya. Teman-teman tahu kisah Ayub kan? Di mana Ayub itu sudah jatuh ketimpa tangga, ketimpa, semuanya ditimpa lah pokoknya. Sampai istrinya pun yang harusnya mensupport, ya istrinya pun yang seharusnya mensupport Ayub, malah menyuruh apa? Kutukilah Allahmu dan matilah. Wih, bayangin, ini istri macam apa nih ya. Jadi mumpung yang belum menikah nih, saya juga belum ya, akan. Nah, jadi harus hati-hati milih istri ya. Jangan sembarang, apalagi yang masih jomblo, single-single, hati-hati. Milih pasangan hidup ya. Jangan salah pilih. Karena kalau salah pilih istri, ya menyesalnya seumur hidup kita ya, sampai akhir. Karena kita nggak boleh bercerai ya, sebagai orang Kristen nggak boleh bercerai. Jadi nggak bisa bersatu kita runtuh, bercerai kawin lagi, nggak bisa. Ya, jadi kita harus setia. Nah, jadi untungnya Ayub tetap bertahan walaupun istrinya tidak mendukung dia. Tapi Ayub tetap bertahan. Dan pada akhirnya kalau teman-teman baca di Ayub 42, hidupnya dipulihkan oleh Allah ketika Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Karena sahabat-sahabatnya sudah mengatakan hal-hal yang tidak kepada Ayub. Allah bilang, doakan sahabat-sahabatmu karena hanya doamu yang akan kudengar. Akhirnya Ayub berdoa buat sahabat-sahabatnya, pada akhirnya dipulihkan. Apa yang dia hilang dahulu, hartanya yang hilang, diganti oleh Tuhan 2 kali lipat. Ya, kalau teman-teman baca di Ayub pasal terakhir. Sampai anak-anaknya pun Tuhan ganti dengan anak-anak yang cantik ya. Ada Karen Hapuk, kalau saya nggak salah ingat Karen Hapuk. Ada siapa lagi, ada berapa tuh, saya lupa deh. Yemima kalau nggak salah ya. Kayak anak-anak yang tercantik di zaman itu. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman sedang berada di titik terendah, misalnya sekarang udah nggak punya duit lagi, aduh saya mau makan aja cuma ngandelin asrama doang nih ya kan.
Kalau saya nggak dapat makan di asrama mati nih gitu. Itu benar-benar kayaknya udah hopeless gitu ya. Udah nggak ada pengharapan, tabungan nggak ada, atau mungkin teman-teman keluarga lagi berantakan, broken home, teman-teman mungkin lagi diputusin pacar, sampai mungkin pengen bunuh diri. Itu jangan sampai kita hilang pengharapan kita, atau jangan sampai kita meninggalkan Yesus dalam hati kita. Amin. Tetap memiliki pengharapan di dalam Yesus. Jadi tetap setia teman-teman. Untuk setia itu butuh perjuangan ya, nggak gampang untuk kita setia. Orang pacaran pun pengennya setia, amin ya. Yang udah punya pacar boleh angkat tangan nggak? Yang udah punya pacar nih atau punya calon? Wih, jomblo semua nih ya. Jomblo semua, wah luar biasa. Berarti bisa milih tuh gampang ya. Di sebelah kiri kanannya bisa saling mendoakan mungkin nanti. Ya, oke. Jadi teman-teman harus setia. Orang yang setia itu artinya orang yang dapat dipercaya. Amin. Orang yang dapat dipercaya. Jadi orang yang percaya sama Tuhan itu banyak teman-teman. Tapi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan itu tidak banyak. Jadilah salah satu dari orang yang tidak banyak itu. Amin. Jadilah salah satu orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, poin yang ketiga teman-teman. Kita belajar dari Nehemia. Nehemia pasal yang kelima. Nehemia 5, ya kalau yang susah carinya, Nehemia 5 itu terdapat sesudah Nehemia 4 teman-teman ya. Ya mungkin nggak membantu. Oke, Nehemia 5 ayat 14. Nehemia 5 ayat 14 sampai 15. Begini dikatakan firman Tuhan. Nehemia 5, 14, 15. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya, yang mendahului aku, sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 shikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Ini kuncinya. Nehemia bisa menjadi orang yang berbeda dibanding pendahulu-pendahulunya, atau kalau dikatakan di sini bupati. Kalau dalam bahasa Indonesia masa kini bupati ini sama dengan gubernur. Zaman now itu seperti gubernur. Kalau di Jakarta Anies Baswedan ya, Anies Baswedan. Dan kalau di Surabaya siapa menterinya yang dulu Mensos? Ibu siapa? Ibu-ibu lah pokoknya pakai jilbab itu. Yang di Jawa Timur ya, gubernur Jawa Timur. Dan yang saya tahu wali kotanya Bu Risma yang sebentar lagi harus lengser ya. Nah, jadi wali kota Surabaya itu kan. Nah, jadi gubernur saat itu sebelum Nehemia adalah orang-orang yang tidak bisa menjadi berkat bagi rakyat di Yerusalem saat itu. Kenapa teman-teman? Kenapa Nehemia bisa berbeda? Karena Nehemia itu adalah orang yang takut akan Allah. Ada siapa di hatinya? Ada Tuhan. Ada roh Allah yang memimpin kehidupan Nehemia. Nah teman-teman, kalau teman-teman masih ada Yesus di hatinya, maka teman-teman wajib mempunyai moral yang lebih sehat. Amin. Teman-teman wajib punya moral yang lebih sehat dibanding orang-orang yang tidak kenal Tuhan atau yang tidak ada Yesus di hati mereka, teman-teman. Kalau suatu saat teman-teman nanti sudah jadi orang yang berhasil, entah mungkin jadi menteri atau mungkin jadi anggota DPR atau jadi pendeta yang terkenal ya, terkenal sekali sampai di luar negeri, mungkin punya jemaat yang ribuan atau puluhan ribu, sudah menjadi pendeta yang kalau dikatakan pendeta besar, padahal tidak ada pendeta besar, pendeta kecil ya, namanya pendeta, yang besar dan kecil itu bisa perutnya ya. Kalau perutnya besar, oh dia pendeta besar nih, kalau kecil pendeta kecil, oh enggak ya. Jadi bukan dilihat dari lemaknya atau perutnya, enggak. Jadi semua pendeta ya pendeta, itu hanya jabatan dari organisasi. Tapi saya nggak mau bahas itu. Nah, yang saya mau bahas kalau teman-teman nanti suatu saat sudah berhasil, kalau teman-teman suatu saat sudah diberkati Tuhan, jadilah seperti Nehemia. Amin. Nehemia gubernur atau orang yang sudah diberkati oleh Tuhan, tapi dia tidak melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki dengan kekuasaan yang dia punya. Jadi kalau teman-teman mempunyai otoritas, jadikanlah atau gunakanlah otoritas itu sebagai alat untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Jangan kita punya otoritas malah kita salah gunakan. Kita semena-mena kita semau-maunya kita. Wah, yang penting saya udah jadi pemimpin. Saya bisa nyuruh-nyuruh. Kita jangan menjadi bos, tapi jadilah leader atau pemimpin. Amin.
Jadilah leader, jadi pemimpin, jangan jadi bos. Kalau punya jiwa bos, kita cuma bisa nyuruh-nyuruh. Tapi kalau teman-teman punya jiwa pemimpin, teman-teman akan mengayomi, akan memberikan teladan. Seperti Nehemia ini. Bahkan dia tidak mengambil gajinya ya, tidak mengambil gajinya ketika dia jadi gubernur. Dan Nehemia benar-benar menjadi berkat bagi rakyat yang dipimpinnya. Dia membawa perubahan yang sungguh berarti. Nah teman-teman, itu dari poin nomor 3. Kita harus punya moral yang lebih sehat. Jadi kalau teman-teman punya moral yang lebih buruk daripada orang dunia, itu adalah ciri-ciri kita sudah tidak dipimpin oleh Tuhan lagi. Ya teman-teman masih menyimak ya. Saya lihat dari sini muka-mukanya ada yang ngantuk kayaknya. Baru makan soalnya ya. Kalau habis makan biasanya ngantuk sih memang. Ya teman-teman lanjut ya. Di poinnya yang berikut. Orang yang masih ada Yesus atau masih ada Tuhan di hatinya. Kita buka dalam Kejadian 22 ayat 2-3. Ini adalah kisah ketika Tuhan Allah meminta Abraham untuk mengorbankan anaknya yang tunggal yaitu Ishak. Ya. Kejadian 22 ayat 2-3. Kita nggak usah baca karena ini kisah yang sudah juga pasti semua udah pada tahu kisah ini. Ketika Tuhan menyuruh mengorbankan Ishak di Bukit Moria. Nah, poin keempat yang bisa kita pelajari atau ciri-ciri orang yang masih ada Yesus di hatinya adalah orang itu akan tunduk pada otoritas Tuhan. Amin. Tunduk pada otoritas Tuhan. Kalau Tuhan suruh nanti teman-teman selesai sekolah teologi, kamu pergi pelayanan di daerah terpencil misalnya ya, daerah terpencil di Papua kah, atau mungkin di NTT, NTB, atau mungkin di daerah Kalimantan, di pedalaman pelosok daerah, apakah teman-teman mau tunduk atau tidak? Kalau teman-teman nanti disuruh Tuhan, kamu harus merintis pekerjaan Tuhan, misalnya membuka sidang, ya teman-teman lakukan. Kalau teman-teman disuruh melayani di kampus sebagai dosen atau sebagai pengajar, ikuti. Dan biasanya itu sebagai salah satu dari ujian ya, dari ujian yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman di sini tidak gampang menjadi seorang Abraham. Menjadi Abraham di mana dia telah menantikan anak yang tunggal ini dalam waktu yang tidak singkat, waktu yang sangat lama. Dan itu pun dilahirkan pada saat Sarah sudah mati haid ya, atau sudah tidak mungkin punya anak. Jadi ini anak mujizat Ishak ini. Udah dikasih nih sama Tuhan. Bukannya Tuhan berkati seperti yang sudah Tuhan janjikan, akan diberkati sampai anak cucunya seperti pasir di tepi laut, seperti bintang di langit. Malah diminta oleh Tuhan untuk dikorbankan. Atau dengan kata lain ya mati pastikan Ishak. Tapi apakah Abraham dia menolak atau Abraham dia nego sama Tuhan? Tuhan jangan sekarang deh, nanti deh Tuhan. Beberapa tahun lagi aja kalau saya udah puas main sama dia. Enggak kan? Kalau teman-teman baca di kejadian 22 ini, Abraham katakan keesokan paginya, Abraham langsung bergegas. Langsung nyiapin semuanya untuk berangkat ke Bukit Moria. Tidak ada kata tunggu. Amin. Jadi teman-teman, kalau teman-teman masih punya Yesus di hati, teman-teman pasti akan tunduk pada otoritas Tuhan. Amin. Belajar tunduk pada otoritas Tuhan. Ketika saya dulu bekerja juga, bekerja sudah 8 tahun, saya bilang saya kerja 8 tahun. Dan Tuhan memanggil saya untuk melayani Tuhan, wah itu susah teman-teman saya bilang tadi ya. Tapi apakah kita mau tunduk pada otoritas Tuhan? Karena saya percaya kalau kita melayani Tuhan, itu adalah pekerjaan yang paling mulia. Amin. Pekerjaan yang paling indah adalah melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Karena Yesus atau Tuhan kita adalah Raja di atas segala raja. Bukan cuma gubernur, bukan cuma presiden. Kita dipanggil presiden aja senang kan? Kita dipanggil presiden, diajak makan malam atau makan siang. Apalagi kalau kita diajak oleh Tuhan untuk menjadi warga kerajaan sorga. Wah senang sekali pasti. Itu adalah kebahagiaan yang paling hakiki lah bisa dibilang begitu ya. Nah karena waktunya nggak banyak, lanjut ke poin berikut. Ketika kita masih ada Yesus, ciri-cirinya. Ini poin yang terakhir teman-teman ya, karena waktu sudah mau habis. Kita belajar dari Daud. 2 Samuel 12 ayat 13. 2 Samuel 12 ayat yang ke-13 teman-teman. 2 Samuel 12 ayat 13 berkata demikian. Teman-teman perhatikan di Alkitabnya. Daud berkata begini. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Jadi teman-teman, kalau kita masih ada Yesus di hati kita, maka
ciri-ciri kita harus menjadi orang yang mau mengakui kesalahan kita atau mengaku dosa kita dan bertobat. Amin. Mengaku kesalahan kita dan bertobat. Setiap kali kita sudah sadar kita berdosa, maka jangan tunggu lama-lama, langsung kita harus mengaku kepada Tuhan dan bertobat. Metamorfo kalau bahasa aslinya ya, bertobat. Kita berbalik. Berbaliknya 90 derajat, bukan 108 atau 360 derajat. 180 derajat berbaliknya. Kalau berbalik ke 360 derajat, ya itu balik lagi ke dosa yang lama. Nah, jadi teman-teman, orang yang masih ada Yesus di hatinya, dia pasti akan punya alarm ketika dia berbuat dosa dan dia akan mau mengaku dosa. Seperti Daud yang sudah ditegur oleh Nabi Nathan ketika dia berbuat dosa terhadap Batsheba. Dia mengambil Batsheba menjadi istrinya dan merencanakan pembunuhan terhadap Uria atau suami dari Batsheba. Itu dosa yang sangat keji di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud, apakah respon Daud? Daud menyesal dan dia bertobat, teman-teman. Tuhan tidak langsung membunuh Daud, tapi Tuhan memberikan kesempatan. Karena Tuhan selalu terbuka untuk menerima anak-anaknya yang mau bertobat. Kalau dalam perjanjian lama, perjanjian baru maksud saya, di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 33, Lukas 15 ayat 11 sampai 33 itu kisah tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Si bungsu, teman-teman pasti sudah tahu kisahnya, si bungsu tetap yakin pasti orang tuanya akan menerima dia. Walaupun hanya sebagai pembantu, ya, sebagai budak. Tapi dia mau balik ke papanya atau ayahnya. Karena apa? Si bungsu sadar dia sudah berdosa. Dia sudah melakukan banyak kesalahan. Dan ketika dia sadar, Yesus ada di hatinya. Ketika dia bertobat, Yesus kembali ke hatinya. Roh Kudus kembali memimpin hidupnya, maksud saya. Roh Kudus memimpin hidupnya kembali. Roh Tuhan ada dalam hidupnya, sehingga dia mau bertobat. Ya teman-teman, ketika kita jatuh ke dalam dosa, Tuhan nggak pernah meninggalkan kita, teman-teman ya. Yesus tetap ada di hati kita. Tapi Roh Kudus atau Roh Allah lah yang minggat, ya, atau Roh Allah lah yang pergi dari hati kita. Karena kita berbuat dosa. Nggak mungkin kita berbuat dosa, Roh Allah dalam kehidupan kita. Nggak mungkin, nonsen. Tapi kalau Yesus tetap tinggal di hati kita dan dia mau kita bertobat. Dia mau kita bertobat. Nah teman-teman, ketika kita berbuat dosa itu bukan berarti Allah membenci kita atau Yesus membenci kita. Tapi ketika kita berbuat dosa, kita yang sedang berhenti mengasihi Allah. Tapi Allah tetap mengasihi kita. Amin. Yesus tetap mengasihi kita semua ketika kita berbuat dosa. Dan ketika kita yang berbuat dosa, kita lah yang sedang berhenti mengasihi Tuhan. Karena Allah tidak mungkin bisa membenci kita, teman-teman. Karena Allah itu adalah kasih atau God is love. Ya teman-teman, firman Tuhan katakan, Tuhan Allah itu adalah kasih. Nah, jadi teman-teman, kalau kita masih ada Yesus di hati kita, maka kita akan memiliki gaya hidup yang mau mengaku kesalahan kita ketika kita sudah jatuh ke dalam dosa dan kita mau bertobat. Ingat, bertobat bukan cuma mengaku, tapi bertobat. Ada action bertobat, tidak mengulanginya lagi. Berdoa sama Tuhan supaya Tuhan mampukan kita tidak mengulangi dosa yang sama lagi. Tetap berusaha terus, kalau jatuh tobat. Bertobat terus ketika kita jatuh. Jangan kita tinggal dalam dosa, tapi kita harus terus bangkit ketika kita jatuh dalam dosa, teman-teman. Amin. Karena kita tidak akan mungkin bisa masuk ke dalam kerajaan Allah kalau kita tidak hidup kudus, teman-teman. Firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan juga firman Tuhan juga berkata, hanya orang-orang yang kudus yang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, sempitlah jalan yang masuk untuk menuju kepada kerajaan sorga. Tapi lebarlah jalan yang menuju kebinasaan. Jadi kita emang harus berjuang. Gak bisa santai-santai, teman-teman ya. Harus berjuang untuk kita mengikuti perintah Tuhan atau melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Harus berjuang. Teman-teman sekarang sekolah teologi atau di kampus ini juga berjuang ya. Berjuang. Ini juga perjuangan, bukan berarti teman-teman di sini enak-enak aja kan, cuma numpang makan ya kan, numpang tidur, belajar ogah-ogahan, bukan begitu. Tapi harus berjuang. Jadi jangan sampai kita sebelum teman-teman sekolah teologi dan studi teologi hidupnya tuh sama. Percuma teman-teman ya, kalau teman-teman udah sekolah teologi tapi nggak ada perubahan, nggak ada perbedaan. Ketika teman-teman sebelum dan sesudah sekolah teologi atau sekolah Alkitab, harus ada perubahan yang harus bisa disaksikan oleh orang banyak. Karena kita ini adalah
Seperti surat yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Amin. Jadi kita harus benar-benar teman-teman, apalagi anak-anak muda ini gampang banget godaannya itu besar ya, gampang banget jatuh ya. Godaannya sangat besar untuk kita bisa terjun dalam dosa. Bukan jatuh lagi, terjun ya dalam dosa teman-teman. Godaannya sangat banyak. Mulai dari pergaulan, narkoba, free sex, dan juga apalagi ya, minum-minuman keras, merokok. Banyak godaan-godaan kita teman-teman ya. Jadi jangan jadikan Natal ini, momen Natal kita saat ini nih teman-teman udah masuk Desember sebagai rutinitas seperti saya sudah sampaikan di awal tadi. Rutinitas tanpa adanya perubahan gaya hidup teman-teman ya. Kalau teman-teman berjalan bersama dengan Tuhan, kalau teman-teman selalu ada Yesus di hati dan berjalan dengan Tuhan, teman-teman gandeng atau pegang erat tangan Tuhan, maka kita akan menjadi seperti Tuhan. If we walk with Him, we will be like Him. Amin. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan menjadi serupa dengan Tuhan. Kita akan mengikuti pikirannya Tuhan, mindsetnya Tuhan. Kalau teman-teman, saya bisa kasih ilustrasi begini. Ini saya dapat pelajaran juga dari sekolah. Tuhan itu ingin kita bisa mengikuti teladannya. Amin ya, mengikuti teladan Yesus. Kalau dikasih ilustrasi seperti orang yang berjalan di pasir di tepi laut. Pasir di tepi laut. Kalau teman-teman menginjakkan kaki di pasir di tepi laut, pasti ada jejak kakinya ya. Kalau yang nggak ada jejaknya berarti setan, ya. Jadi itu jejak kakinya harus ada teman-teman, ya. Teman-teman harus menginjakkan kaki, ada jejak kaki. Nah, orang yang Tuhan mau untuk masuk ke dalam kerajaan sorga atau syaratnya adalah orang yang bisa mengikuti teladan Yesus presisi seperti yang Yesus lakukan. Jadi jejak kaki yang Yesus injakkan, kita harus ikutin jejak itu. Seringkali kita tidak sama nih jejak kakinya. Tuhan Yesus berjejak di sebelah sini, kita berjejak di sebelah sini nih. Mencong atau melenceng. Kalau dosa artinya kan bahasa aslinya hamartia yang terkenal ya, hamartia. Artinya apa? Meleset ya, meleset. Jadi ketika kita menjejakkan kaki tidak seperti yang Tuhan mau, kita meleset, itu kita berdosa. Nah, Tuhan mau kita balik lagi nih ke jejak kakinya Tuhan. Jadi seperti itu, ketika orang jalan di pasir, pasti akan ada jejak kakinya. Karena kalau orang melangkah berjalan, 1, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, akan ada jejaknya terus ya. Akan ada jejaknya. Tuhan mau kita mengikuti jejak itu. Atau presisi. Presisi. Tidak mencong ke kanan, tidak mencong ke kiri. Tidak melebar jauh. Harus presisi. Itulah orang yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Tidak gampang. Tapi kita pasti bisa. Amin. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang Tuhan janjikan untuk menghibur kita teman-teman. Roh Kudus yang Tuhan janjikan untuk menolong kita. Nah, teman-teman di Natal ini Tuhan tuh nggak butuh kado apa-apa dari kita teman-teman. Ingat baik ya, dengar baik. Tuhan itu nggak butuh kado dari kita. Karena apa? Karena Dia itu yang punya segala-galanya, ya kan? Dia yang punya hidup kita, Dia yang punya dunia ini, Dia yang punya alam semesta. Tuhan tuh cuma minta satu. Tuhan cuma minta hidup kita benar-benar jadi orang yang benar di matanya Dia. Karena apa? Karena ada Dia, ada Yesus di dalam hati kita. Karena ada Yesus, ada Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Jadi teman-teman gak usah mikir tukar kado. Aduh, saya mau ngasih kado apa nih buat si A, buat si B. Tukar kado apa segala macam. Kasihlah kado yang terindah buat Tuhan Yesus, yaitu hidup kita sendiri. Ada perubahan dalam kehidupan kita sendiri, teman-teman. Jangan gitu-gitu aja hidup ini, teman-teman ya. Gak bisa kita gitu-gitu aja. Karena Tuhan itu nggak gitu-gitu aja sama kita ya. Kalau Tuhan gitu-gitu aja sama kita ya nggak akan berubah. Kita akan terus-menerus ada di dalam kubangan dosa. Kita akan terus-menerus tinggal dalam dosa. Karena Tuhan nggak gitu-gitu aja, maka kita pun harus nggak gitu-gitu aja sama Yesus. Kita harus berikan yang terbaik. Give your best ya. Giving your best to God. Jangan berikan yang setengah-setengah. Amin. Ya, teman-teman. Roma 11 ayat 36 katakan begini ya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Jadi teman-teman nggak cukup cuma jadikan Yesus bintang tamu di hati kita yang kita undang setahun sekali. Nggak cukup teman-teman. Nggak cukup kita cuma mengundang Yesus sebagai bintang tamu setahun sekali di hati kita. Tapi Dia mau menjadi pusat segalanya dalam kehidupan kita. Saya pernah katakan gini di quotes yang saya pernah bikin. Gak cukup kita cuma melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia mau menjadi satu-satunya yang kita andalkan. Amin. Dia mau menjadi satu-satunya kita andalkan. Kalau kita cuma melibatkan Tuhan, kurang tepat. Karena apa? Karena hidup kita ini adalah punya Tuhan, teman-teman. Dan
Kalau kita melibatkan Tuhan, siapa kita gitu loh. Tuhan tuh pemilik segalanya. Kalau kita mau melibatkan, kebalik. Ada juga Tuhan yang melibatkan kita dalam rencananya. Ya kan ya? Benar nggak? Jadi jangan kita terus berdoa buat agenda-agenda kita aja nih. Kita harus berdoa buat agenda-agenda kita. Udah Tuhan berkati pekerjaan saya, berkati kuliah saya, berkati orang tua saya, berkati A, berkati B, C, D, E, F, G. Tapi kita mungkin kita jarang terpikir, Tuhan pakai saya untuk menghidupi agendamu dalam dunia ini. Pakai saya. Kalau saya katakan, Tuhan ini aku, utuslah dia. Gitu ya. Oh enggak ya. Tuhan ini aku, utuslah aku. Kan banyak orang, Tuhan ini aku, utuslah dia. Ketika udah disuruh untuk melayani, aduh saya belum siap Kak, aduh saya belum siap nih. Yang lain aja dulu, yang lain aja dulu. Itu Tuhan ini aku, utuslah dia ya. Tapi ya saya katakan, Tuhan ini aku, utuslah aku. Jadi Tuhan mau kita menjadikan Yesus segala-galanya. Kita andalkan dia, bukan cuma sekedar libatkan teman-teman. Nggak cukup kita cuma libatkan. Tapi andalkan Tuhan. Tuhan mau jadi satu-satunya, bukan cuma nomor satu. Amin. Bukan cuma jadi nomor satu, tapi jadi satu-satunya. Makanya ada pujian yang mengatakan, satu-satunya yang ku andalkan. Ya kan ya? Satu-satunya yang ku percaya. Dan seterusnya. Nah teman-teman, saya akan tutup dengan ayat yang sudah populer juga dalam Kolose 3:23. Mungkin udah di luar kepala juga ayat ini ya. Bukan berarti lupa ya di luar kepala. Tapi sudah hafal. Kolose 3:23 apa? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, kalau teman-teman sudah ada Yesus di hati kita, teman-teman sudah ada yakin Yesus tetap tinggal di hati kita, maka apapun yang kita perbuat, kita ingatnya untuk siapa? Untuk Tuhan. Jadi kita akan takut untuk berbuat dosa, teman-teman. Takut untuk berbuat dosa. Ada alarm Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita. Dan seandainya pun kita sudah jatuh dalam dosa, kita akan minta ampun, berburu-buru minta ampun atau segera minta ampun sama Tuhan. Ketika kita sudah jatuh dalam dosa. Jangan ditunggu-tunggu, nanti aja lah. Kalau gue udah tua, kalau gue nanti udah umur 50-an, 60-an, baru saya hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Belum tentu teman-teman mencapai umur segitu kan. Apalagi zaman now ini virus corona masih ada kan. Banyak yang masih sehat-sehat, tiba-tiba kita mendengar beritanya meninggal ya kan. Di Bekasi sini ada yang sedang sakit parah gara-gara COVID, seorang hamba Tuhan senior. Tiba-tiba dia tadinya sehat, tiba-tiba sakit. Sudah tidak berdaya, masih di rumah sakit. Jadi kita harus benar-benar menyerahkan hidup kita sejak masih muda kepada Tuhan. Banyak ya contohnya tadi ada Yusuf, ada Daud. Mereka ada orang-orang muda yang dipakai oleh Tuhan. Ada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, atau Hananya, Misael, Azaria nama aslinya. Mereka dipakai oleh Tuhan. Ya teman-teman. Jadi kita ingin terus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin teman-teman. Semoga firman Tuhan ini teman-teman, ciri-ciri orang yang masih ada Yesus ini menjadi berkat buat kita semua. Yang pertama tadi apa? Memiliki integritas. Yang kedua, kita harus setia walau kita di titik terendah. Yang ketiga, kita harus punya moral yang lebih sehat. Yang keempat, kita mau tunduk pada otoritas Tuhan. Dan yang terakhir, mau bertobat, mau mengaku dosa dan bertobat ketika kita salah atau kita berdosa. Ya, puji Tuhan. Saya rindu kiranya firman Tuhan ini boleh benar-benar menjadi rema dalam kehidupan kita dan menjadi berakar, bertumbuh, bertunas, dan yang paling tinggi adalah berbuah. Berbuahnya 30, 60 hingga 100 kali lipat. Jadi firman Tuhan ini saya akhiri sampai di sini dan setelah ini akan ada tanya jawab ya, Yo ya. Ya saya kembalikan kepada moderator atau pemimpin pujian. Thank you Bang Fik untuk firman Tuhannya bagi kita semua. Untuk Q&A, sorry kita skip soalnya kita juga langsung ada rapat juga. Baik, siap. Kita tutup dalam doa. Bang Victor bisa tutup dalam doa langsung aja. Doa berkat atau doa penutup aja? Doa berkat, doa tutup. Oke. Ya baik, mari kita satu dalam doa teman-teman. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini, kami begitu mengucap syukur karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami boleh sama-sama berkumpul kembali menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami telah belajar bagaimana ciri-ciri orang yang masih ada Engkau dalam hati kami. Ciri-ciri orang yang masih dipimpin oleh Roh Allah Tuhan. Kami ingin belajar terus untuk memiliki integritas dalam kehidupan kami. Kami mau belajar terus Tuhan
Untuk kami Tuhan, bisa terus mengaku ketika kami berbuat dosa, kami mau mengaku dosa kami dan kami mau bertobat. Kami mau belajar Tuhan untuk memiliki moral yang lebih sehat, yang lebih baik daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan juga Tuhan, kami ingin Tuhan terus Engkau pakai hidup kami Bapa, untuk kami boleh terus Tuhan menjadi alat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami ingin tetap setia ketika kami berada di titik terendah kami ya Tuhan. Kau tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk menghidupi melakukan firman-Mu ini. Kiranya firman-Mu boleh berakar, bertumbuh, bertunas, berbuah sampai 100 kali lipat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya semua kami yang telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, tidak ada yang terlewatkan, yang terkecuali. Kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Kami semua sudah dilawat oleh Tuhan. Ubahlah hati kami Tuhan menjadi seperti Engkau mau, biarlah kami boleh terus bergantung, berharap, bersandar hanya kepadamu dalam masa muda kami ini. Karena tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa, tanpa Tuhan kami tidak mampu melakukan hal yang benar Tuhan, tapi bersama Yesus kami mampu melakukan perkara yang besar. Terima kasih Tuhan yang maha baik. Kami bersyukur untuk malam hari ini ya Tuhan. Kami serahkan semua rencana aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Baik mungkin teman-teman akan ada yang mengikuti rapat atau beristirahat atau kegiatan-kegiatan agenda lainnya. Biar Engkau tetap beserta dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau mengakhiri persekutuan kami pada malam hari ini Bapak. Kami serahkan hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Mari teman-teman, mari sama-sama kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus anaknya yang tunggal, bahkan persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai, menuntun kehidupan kita semua mulai dari malam hari ini, besok bahkan sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Victor, thank you. Kita masukin sekali dulu. Ya. Sekali dulu. Oke, siap. RCH, munculkan. Ayo. Itu maju. 1, 2. Lagi. 1, 2. Oke, thank you Bang Victor. Sama-sama teman-teman, Tuhan memberkati. Terima kasih buat kepercayaannya.